Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran hari ini meskipun masih secara daring ya anak-anak ibu. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang bentuk akar. Yuk, belajar terus yuk matematika. Karena kamu adalah matematika paling rumit. Aku bisa menambahkan, mengurangi, mengalihkan, bahkan membagimu. Tapi kamu tetap satu kok. Iya. Kamunya itu siapa ya? Oke anak-anak ibu, sebelum kita membahas bentuk akar, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tak terukur. Contohnya 0,36798978 dan seterusnya. Lalu bilangan rasional adalah bilangan yang terukur. Contohnya 3, 5, 10, 8 dan yang lain-lain. Lalu misalkan nih ibu punya contoh. Misalkan adalah akar 4. Sebagaimana kita tahu, hasil dari akar 4 itu adalah 2. Nah, karena angka ini bisa terukur, maka akar 4 ini termasuk ke dalam bilangan rasional. Lalu bagaimana dengan akar 2? Hasil dari akar 2 itu adalah 1,414 dan seterusnya. Karena hasil dari akar 2 ini adalah bilangan yang tak terukur, maka akar 2 ini termasuk ke dalam bilangan irasional. Lalu bagaimana dengan akar 25? Kalian sudah tahu kan jawabannya? Lalu, apakah pengertian dari bentuk akar? Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Contohnya adalah akar 48. Lalu berapakah hasil dari akar 48? Yuk, mari kita pelajari. Lalu bagaimanakah cara menyederhanakan bentuk akar? Jika bentuk akarnya adalah akar A dikali B, maka hasilnya akar A dikali akar B. Contohnya, sederhanakanlah bentuk akar berikut ini. Yang A, akar 8. Sebelum mengerjakan, kita harus tahu dulu nih, perkalian yang hasilnya adalah 8, yaitu 4 dikali 2. Maka akar 4 dikali akar 2. Akar 4 itu adalah 2, maka hasilnya 2 akar 2. Lalu bagaimana dengan yang B? Akar 108. Sama seperti yang A, kita cari dulu perkalian yang hasilnya 108, yaitu 36 dikali 3. Akar 36 dikali akar 3. Akar 36 itu adalah 6, maka hasilnya 6 akar 3. Bagaimana? Mudah bukan? Misalkan, ibu punya contoh soal akar 48, maka hasilnya akar 16 dikali 3. Sama juga dengan akar 16 dikali akar 3. Karena hasil dari akar 16 ini adalah 4, maka 4 akar 3. Misalkan contoh yang lain adalah akar 50. Maka kita cari dulu perkalian yang hasilnya adalah 50. Akar 25 dikali 2.
Sama juga dengan akar 25 dikali akar 2. Akar dari 25 itu adalah 5, maka hasilnya adalah 5 akar 2. Lalu bagaimana dengan akar 98? Nah, kalian pasti bisa bukan? Ini gampang sekali. Lalu, operasi aljabar bentuk akar ada 4 aturan. Yang pertama adalah A akar C ditambah B akar C, maka hasilnya A ditambah B akar C. Aturan yang kedua, A akar C dikurang B akar C, hasilnya adalah A dikurang B akar C. Ingat ya, untuk yang penjumlahan dan pengurangan, maka angka yang ada di dalam akar ini harus sama. Jika angkanya sama, maka tinggal kita tambahkan angka yang berada di depan akar masing-masing. Yang ini ya, mau ditambah ataupun dikurang. Sedangkan untuk yang perkalian dan yang pembagian, angka yang ada di dalam akar ini boleh berbeda. Lalu tinggal dikali atau dibagi. Bagaimana? Sudah hafal bukan? Contohnya, sederhanakanlah bentuk akar berikut ini. Yang A, 8 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurang 9 akar 3. Nah, kita perhatikan dari contoh yang A, angka yang ada di dalam akar ini semuanya sudah sama. Maka kita ambil angka yang di depan akarnya saja. Berarti 8 ditambah 6 dikurang 9 akar 3. 8 tambah 6, 14. 14 dikurang 9, 5. Maka hasilnya 5 akar 3. Bagaimana? Mudah bukan? Lalu yang B, 3 akar 50 dikurang akar 8 tambah akar 128 dikurang 5 akar 18. Kita sederhanakan dulu angka yang ada di dalam akarnya. Berarti 3 akar 50, 25 dikali 2 dikurang akar 8, 4 dikali 2 ditambah akar 128, 64 dikali 2 dikurang 5, akar 18-nya 9 dikali 2. Kemudian 3, karena akar 25 itu adalah 5, maka 3 kali 5 akar 2. Yang ini tetap, karena ini tidak bisa diakarkan hasilnya. Dikurang, akar 4 itu adalah 2, jadi 2 akar 2. Ditambah, akar 64 itu 8, 8 akar 2 dikurang 5 dikali akar 9 itu 3 akar 2. Ini hasilnya 15 akar 2 dikurang 2 akar 2 ditambah 8 akar 2 dikurang 15 akar 2. Karena angka yang di dalam akar sudah sama semua, maka kita tinggal ambil angka yang ada di depannya. Jadi 15 dikurang 2 ditambah 8 dikurang 15 akar 2. 15 dikurang 2 hasilnya 13. 13 ditambah 8 21. 21 dikurang 15 hasilnya adalah 6 akar 2. Bagaimana? Bisa? Lalu yang C, 4 akar 3 dikurang akar 12 ditambah akar 27. Kita sederhanakan dulu yang akar 12 dan akar 27-nya ya. Maka 4 akar 3 dikurang perkalian yang hasilnya 12, 4 dikali 3 ditambah yang akar 27 perkalian yang hasilnya 27, 9 dikali 3.
Maka 4 akar 3 dikurang akar 4 adalah 2, 2 akar 3 ditambah akar 9 adalah 3, 3 akar 3. Karena angka yang di dalam akarnya sudah sama semua, maka kita ambil angka yang ada di depannya. Berarti 4 dikurang 2 ditambah 3 akar 3. 4 dikurang 2 adalah 2, 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi hasilnya 5 akar 3. Bagaimana? Bisa bukan? Kalian sudah mengerti bukan dengan materi dan contoh soal yang sudah Ibu berikan? Yuk, sekarang kerjakan latihan soalnya ya. Latihan soal ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya kalian SS dan kirimkan hasil SS-nya ini ke Google Classroom ya. Oke, Ibu tunggu ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Jika ada yang kurang kalian mengerti, kalian bisa hubungi Ibu atau bisa japri ke nomor WA Ibu ya. Oke, assalamualaikum.